menjelaskan pengertian, syarat, ciri, dan kebutuhan. Kami juga akan memberikan contohnya. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Aditya Yoga Prakoso. Saya Wahyudi Mukni. Saya Anjayani Soha. Saya Muhammad Najib Ismanto. Saya Muhammad Bukadi Nasya. Sebelum memasuki dramanya, kita harus mengetahui apa itu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara peserta melalui dana tabaruk untuk menghadapi risiko tertentu secara prinsip Islam. Nah, yang kedua ini adalah hukum. Hukum dari asuransi syariah ini adalah diperbolehkan atau halal karena sesuai dengan prinsip dari tolong-menolong dan juga tanggung jawab bersama. Ciri-ciri asuransi syariah yang pertama berdasarkan prinsip tolong-menolong, kedua dana peserta dikelola secara amanah, ketiga keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan yang terakhir ada tidak mengandung unsur spekulatif atau bunga. Yang keempat adalah syarat-syarat asuransi syariah. Yang pertama harus berdasarkan prinsip syariah, yaitu akad tabaru dan akad mudharabah. Yang kedua, tidak mengandung riba. Gor itu adalah ketidakjelasan atau maisir, yaitu judi. Pengelolaan dana harus secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Izin biaya perbaikan mobil yang kemarin kecelakaan itu. Ya nih, mana asuransinya kita susah lagi. Sudah nunggu 2 minggu, tetap susah, nggak ada kabar. Mana biayanya mahal lagi. Aku juga dulu kayak gitu, sampai akhirnya aku pindah ke asuransi syariah. Bedanya, kita patungan bareng dan bukan bayar biaya ke perusahaan. Itu. Permisi, boleh deh bro. Saya dengar obrolan kalian. Saya Nuril dari Atahul Indonesia. Kebetulan nih kita lagi bahas asuransi. Iya, saya dengar. Asuransi syariah dan nasabah itu dikelola secara terpisah dari perusahaan. Sistemnya bagi hasil dan nilainya lebih cepat. Karena dana sudah baru. Kabar itu apa? Saudara makanya selalu dana kebajikan. Pas ada yang kecelakaan kayak kamu, dan dananya bisa langsung dicairi. Betul. Dan yang penting dana nggak diinvestasikan di saham-saham yang haram. Semuanya transparan. Kamu bisa laporin kerusakan mobil kamu sekarang. Besok supplier kita datang dan 2 hari lagi dananya cair. Wah, cepet banget ya, nggak usah nunggu seminggu lagi. Aku juga dulu kalau kecelakaan ringan, 3 hari langsung cair tanpa ada potongan ini itu, dan dananya langsung investasi ke yang halal. Sekarang aja laporin kerusakan mobil kamu. Jadi saya proses. Wah, hebat banget ya asuransi syariah ini, cepat lagi. Kementerian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama larangan riba dan kegiatan yang halal. Hukumnya yaitu diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam karena beroperasi tanpa riba. Nah, yang ketiga ini adalah ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu tidak mengenal bunga, tapi sistem bagi hasil. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah menjalankan akad sesuai syariah. Ciri-ciri yang ketiga menyalurkan dana pada usaha halal. Ciri-ciri yang keempat ada pengawasan dari lembaga syariah. Yang keempat adalah syarat dari bank syariah. Yang pertama, semua transaksi bebas dari riba, zahar, dan maisir. Yang kedua, menggunakan akad sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Yang keempat, memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dan yang terakhir, kegiatan usaha sesuai dengan syariat Islam. Banknya rame ya. Nih, kamu lagi ngapain? Apanya? Bukan dari Bank Syariah Indonesia, katanya sistemnya beda dari bank yang lain. Yang ini nggak dari banyak. Waalaikumsalam Bu, boleh. Di Bank Syariah Indonesia kami menggunakan prinsip bagi hasil bukan bunga. Oh, penting itu sebenarnya. Betul Bu, misalnya ibu menabung nanti keuntungannya dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang sudah disepakati, bukan berdasarkan bunga tetap. Wah, bagus lah, berarti lebih memilih syariah.
Dewan Pengawas syariah agar sesuai dengan prinsip Islam. Alhamdulillah, makasih Pak. Ya, sama-sama, semoga berkah ya Bu. Ayo pulang. Sebelum kita memasuki ke dramanya, kita harus tahu apa itu koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang bergerak berdasarkan prinsip koperasi dan syariah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tanpa adanya riba. Nah, yang kedua ini adalah hukum. Hukumnya itu diperbolehkan karena berlandaskan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong sesuai ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah ciri-ciri. 1. Berdasarkan prinsip tolong-menolong dan keadilan. 2. Sistem bagi hasil bukan bunga. 3. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa. 4. Berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi. Yang keempat ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dari riba, gharar, dan maisir. Kedua, kegiatan usaha halal. Ketiga, berdasarkan akad syariah. Dan 4, pengelolaannya dilakukan secara adil dan transparan. Jadi kamu Ya ada sih ke beberapa tempat tapi buaya lumayan memberatkan. Di sini kita tidak menggunakan sistem bunga karena itu riba. Kita pakai akad jual beli. Iya sih, tapi kan aku butuhnya uang bukan barang. Jadi ini yang biasanya, misalnya kalau untuk stok barang atau orang tembakau, koperasi yang akan dijual kita lalu dijual lagi ke kamu harga 10 juta itu sama aku digital. Nah itu harga kita itu udah fix dari awal, sudah kita sepakatin dari awal untuk masalah rugi atau nanti. Oh yang tidak ada bunga yang pembengkak. Saya dari awal utamanya itu segitu doang. Sekali, silakan dalam Islam transparan dan tidak memberatkan. Dana yang mengalir adalah bebas dari riba dan itu akan kita dari yang halal. Oke saya paham sekarang. Selanjutnya akan saya gunakan untuk membiayai dengan akad itu. Alhamdulillah, di sini portfolionya ditandatangani. Semoga usahanya lancar ya. Amin, terima kasih banyak. Sekarang saya mengerti perbedaannya. Edukasi dari kami semoga dapat menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi kami semua. Dengan kira oleh Tanzil Manggolan. Melihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.